min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali bersyukur atas nikmat yang Allah berikan di malam ini. Nikmat yang Allah berikan berupa kesempatan mengkaji kembali sejarah Nabi Muhammad SAW, dan semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Dan kalau memang ada di antara kita dan keluarga kita yang sedang mendapatkan ujian sakit, semoga juga sakitnya menjadi sebab terhapus dosa-dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala atas penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Dan di malam ini kita telah berada dalam kisah sejarah Nabi, dan beliau sudah resmi menjadi Nabi, ya, dengan datangnya malaikat Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya. Jadi menurut pendapat yang terkuat yang kami ketahui, wallahu taala alam, dari perkataan para ulama, bahwa Jibril alaihissalam menjelma dengan wujud aslinya itu terjadi dua kali, yaitu saat Nabi ditemui di Gua Hira, kemudian yang selanjutnya dalam fase yang sama adalah beberapa saat ataupun beberapa hari selanjutnya dengan nanti turunnya surat Al-Mudaththir. Itu dikatakan yang pertama, Jibril menjelma dengan wujud aslinya, ya, memenuhi langit. Jadi besar Jibril itu, bahkan sayapnya aja Nabi katakan dalam hadis riwayat Muslim ada 600 sayap. Kita melihat burung merpati atau burung gagak atau burung elang, sayapnya 2. Kalau bulunya ya hitung sendiri, yang pasti sayapnya 2. Adapun malaikat Jibril disaksikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan wujud aslinya 600 sayap. Itu keadaan pertama, ya. Yang keadaan kedua adalah saat beliau Isra Mi'raj inda sidratil muntaha, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan sungguh kata Allah, benar-benar Nabi Muhammad SAW telah melihat bentuk wujud aslinya Jibril alaihissalam di tempat yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha, ya, di langit tertinggi ketika Mi'raj. Dan kita saat ini berada dalam kisah Nabi sudah menjadi Nabi. Kalau fase sebelum Nabi sudah kita lewati. Jibril setelah turun membacakan 5 ayat pertama surat Al-Alaq, kemudian beberapa hari selanjutnya, di sini terjadi perbedaan pendapat, ada beberapa harinya. Yang jelas selanjutnya ada Jibril di pertemuan kedua. Para jamaah, kalau Anda mengambil posisi Nabi, bukan Anda jadi Nabi, ya, Anda merasakan apa yang dirasakan Nabi. Sudah ketemu dengan Jibril pertama kali, mendekap Nabi di Gua Hira, kemudian mendapatkan surat Al-Alaq 5 ayat pertama, kemudian bertemu Ibunda Khadijah dalam kondisi ketakutan. Ibunda Khadijah memberikan hiburan, wahai suamiku,
Demi Allah, tidak mungkin Allah akan menghinakan engkau. Engkau adalah orang baik, menyantuni fakir miskin, silaturahim, memuliakan tamu, dan seterusnya, sampai dibawa kepada Waraqah ibn Naufal, anak dari pamannya ibunda Khadijah. Kemudian Waraqah mengatakan, oh kalau itu sama seperti yang pernah didatangkan kepada Nabi Musa, hadan namus, ini malaikat, kata Waraqah. Ya, artinya kemudian Nabi dikabarkan oleh Waraqah bahwasanya engkau adalah akan menjadi nabi. Itu Nabi nggak tahu waktu itu. Artinya masih pusing, galau gitu kan, bertanya-tanya, ada apa ini, kejadian apa ini. Kemudian para jamaah, beliau akan ketemu malaikat Jibril di pertemuan yang kedua. Dan ini, mohon maaf suara saya habis tadi Jumatan. Qadarullah, jadi suaranya serak-serak basah. Dan ada kisah yang selanjutnya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau sendiri menceritakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, demikian juga riwayat Imam Muslim, bahwasanya setelah kejadian pertama bertemu malaikat Jibril di Gua Hira, kemudian tiba-tiba di pertemuan selanjutnya, awalnya Nabi tidak tahu itu malaikat. Tiba-tiba Nabi sementara berjalan, tiba-tiba dari atas kepalanya Nabi ada suara memanggil namanya. Ada suara memanggil nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fanadartu an yamini falam ara syai'a, fanadartu an shimali walam ara syai'a. Saya lihat sebelah kanan saya nggak ada orang, sebelah kiri saya nggak ada orang. Di malam hari, kalau bapak-bapak pulang kerja tiba-tiba ada yang manggil, gimana Pak? Apalagi tempatnya sepi, sendirian. Itu yang dirasakan Nabi. Malam hari sendirian, sudah ada pertemuan pertama dengan malaikat Jibril dengan wujud aslinya, sampai Nabi berkeringat, ya, kebingungan, ketakutan, ditenangkan ibunda Khadijah. Ada pertemuan selanjutnya, lihat kanan nggak ada, lihat kiri nggak ada. Wa nadartu amami falam ara syai'a wa nadartu khalfi falam ara syai'a. Lihat di depan ada orang nggak ada, lihat ke belakang nggak ada orang, kata Nabi. Kanan kiri depan belakang nggak ada orang. Kemudian Nabi katakan farafa'tu ra'si, ketika saya mengangkat kepala saya ke langit, saya menyaksikan sesuatu, kata Nabi. Kemudian Nabi perhatikan malaikat Jibril disaksikan oleh Nabi di langit. Ternyata kata Nabi itu adalah malaikat yang kemarin mendatangi diriku di Gua Hira. Saat itu malaikat Jibril, kata Nabi, sedang duduk di atas kursi, yang posisi kursinya itu dengan malaikat Jibril itu, bentuk ukuran kursinya dengan malaikat Jibrilnya meliputi langit dan bumi. Siapa yang pernah melihat sosok makhluk segede itu? Itu Nabi malam hari sendirian. Kira-kira antum bagaimana? Sekarang anak-anak milenial itu suka iseng bikin takut-takutin orang. Apa itu? Bikin konten. Saya dapatkan tuh anak-anak muda cari lorong-lorong sepi, kemudian dibuat gelantungan pocong, ya, atau ada pocong manusia yang anak-anak muda pakai kain mukena ibunya kah atau istrinya atau bagaimana, diikat. Tiba-tiba ada kawanan orang lewat malam hari, loncat, ya, ada yang di tempat pemandian loncat, dan seterusnya. Ikhwan, dalam Islam Nabi mengatakan la yurawi'ul muslimu muslimah, tidak dibolehkan, diharamkan seorang muslim bikin kaget saudaranya. Tenang Ustaz, itu biasa bercanda. Jantungan, masuk bahtera mas, tanggung jawab antum yang bikin kaget. Gak boleh, walaupun niatnya bercanda. Bercanda dalam Islam dibolehkan, tapi ada aturannya. Tidak boleh menakut-nakuti orang. Adapun malaikat Jibril, ya, memang menjelma seperti itu
diperintah oleh Allah. Tidak ada niat malaikat Jibril untuk menakut-nakuti Nabi. Memang malaikat Jibril wujudnya seperti itu, dan juga untuk menyiapkan kekuatan mentalnya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Iya, saya juga nggak nyaman kayak bagian volume siapa nih? Baik, kita break dulu. Oh, kesempatan minum. Jadi kayak di gua apa ya? Menggema. Atau kayak di Anur. Bismillah. Kayak lekton, Pak. Taib, masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Taib, ketika Nabi menyaksikan malaikat Jibril di atas kepalanya, meliputi langit, antara langit dan bumi, duduk di atas kursi, apa yang terjadi para jemaah? Boro-boro Nabi tersenyum. Ya, Nabi menceritakan sendiri. Fajufit Faju'ithu minhu ru'ba. Karena Nabi menyaksikan sosok wujud malaikat Jibril dengan bentuk aslinya para jemaah, memenuhi langit, duduk di atas kursi. Tiba-tiba Nabi mengatakan, aku langsung spontanitas terkejut, kaget. Nabi kaget, ya, kaget sampai hatta hawaitu ilal ard, tersungkur di tanah, jatuh di tanah, kaget melihat di langit wujud besar. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berlari menjumpai siapa? Kembali istri solihah. Ini penting nih kepada bapak-bapak yang galau, butuh istri solihah. Ya, Nabi ketika sedang ketakutan seperti itu, dan Nabi tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sudah pulang ke rumahnya menjumpai Ibunda Khadijah, kemudian mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Itu saking takutnya Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril di kesempatan kedua. Akhirnya Ibunda Khadijah memahami kondisi seperti itu, langsung mengambil selimut dan menyelimuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan menyiramkan air ke wajahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka para jamaah, setelah itu baru Allah turunkan surat Al-Mudaththir. Disinilah sebab utama nanti Nabi mendapatkan perintah untuk mengajak orang. Ini adalah dakwah perdana. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang sedang berselimut, qum fa'andzir, bangunlah dan berikan peringatan. Berarti apa? Semenjak itu Nabi sudah diutus menjadi utusan Allah, bukan hanya Nabi lagi. Ya, qum fa'andzir, bangunlah, bangkitlah dari tidurmu. Fa'andzir, berikan peringatan tentang apa? Tentang adanya siksa neraka, tentang adanya ancaman Allah, tentang adanya berita-berita masa depan yang akan sebentar lagi berturut-turut diberikan oleh Allah. Bangun, ya, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu ya Allah, itu Allah, besarkan namanya, agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu itu bersihkan. Dalam kalimat pakaianmu bersihkan, kata para ulama, kalau Nabi saja disuruh memperhatikan pakaiannya, apalagi urusan batinnya, niatnya, hatinya. Termasuk kita banyak, mohon maaf ya, dengan kisah Nabi ini. Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan pakaian, apalagi mau sholat, ya, termasuk masalah hatinya. Ada orang sholat niatnya bukan karena Allah. Ada orang sholat mungkin, mohon maaf ya, niatnya mungkin dia karena Allah, tapi pakaiannya
bau keringat. Ada orang baru kerja dari bau keringat kemana-mana, tiba-tiba dengar adzan langsung pakai baju berbau keringat, Allahu Akbar, kanan kirinya mau pingsan, ngebaunya. Makanya dianjurkan apa? Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, khudu zinatakum inda kulli masjid. Kalau ke masjid itu berhias, ya. Makanya di kita lihat di sini, Nabi bukan karena mentang-mentang jadi Nabi, ya, nyantai-nyantai saja, tidak. Sebagaimana mohon maaf di antara kita mentang-mentang sudah pulang haji, tiket surga di peci, tenang nih, aman, belum tentu. Ya, kebanyakan di antara kita salah memahami. Ya. Ketika sudah level tertentu merasa saya senior, saya ini seterusnya. Nabi saja diperintahkan Allah ibadah. Dan semenjak itu Nabi tidak pernah berhenti untuk berdakwah sampai meninggal dunia. Siang malam Nabi usahakan untuk berdakwah, mendakwahi umat Islam. Semenjak itu kata para perawi hadis, Nabi Muhammad SAW terus menerus mendapatkan Al-Quran ayat demi ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri di sini mengutip perkataan Imam Ibnu Qayyim tentang tingkatan turunnya wahyu. Ya, tingkatan turunnya wahyu adalah yang pertama ar-ru'ya as-shadiqah. Yang pertama adalah Nabi bermimpi, sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, Nabi bermimpi dan ini adalah awalnya Nabi mendapatkan wahyu. Maka mimpi yang benar itu dari Allah dan bagian dari cabang kenabian. Ya, artinya kalau ada para jamaah bermimpi yang benar, bermimpi yang tidak ada kedustaan, bukan gangguan dari setan atau bukan apa kemarin Pak? Bunga tidur, ya, berarti apa? Itu bagian daripada cabang kenabian. Artinya berita tersebut adalah kebenaran. Hanya saja hadirin, dalam agama kita mimpi tidak menjadi dalil. Mimpi kita tidak menjadi dalil. Adapun mimpi para nabi, iya menjadi dalil. Ya, maka kalau ada di antara kita bermimpi, mimpinya harus dihadapkan kepada Al-Quran dan hadis. Tidak langsung diterapkan. Ustadz tadi saya bermimpi, ya, mau poligami, langsung praktek paginya. Ya silakan saja kalau antum siap. Tetapi intinya, ya, mimpi yang dari Allah yang dirasakan oleh seorang manusia biasa bukan nabi, itu bukan wahyu. Ya, karena wahyu terhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Ini bagian cabang cara Allah memberikan wahyu kepada Nabi lewat mimpi. Yang kedua, terkadang Nabi sedang diam, tidak bicara. Tiba-tiba malaikat Jibril memberikan wahyu ke dalam hatinya Nabi tanpa mendatangi Nabi dengan wujudnya. Di antara bentuk contohnya adalah kata Nabi, sesungguhnya Ruhul Qudus di sini malaikat Jibril, nafatha fi raw'i, memberikan bisikan kepada hatiku bahwasanya tidak ada orang yang akan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Jadi yang saat ini sedang galau tingkat tinggi, lagi heboh BBM naik, tenang.
Iya, kenapa tenang Pak? Rezeki sudah diatur. Saya sering contohkan kepada bapak-bapak. Sering ya saya contohkan, karena subhanallah. Cecak Pak. Pernahkah ada cecak di Nur Ikhlas lagi konsep berkumpul di atas AC, kemudian laporan sama jamaah pengurus masjid, mohon maaf Pak, izinkan kami bunuh diri di sini. Adakah cecak stres karena gara-gara urusan rezekinya? Istrinya bertelur dengan telur yang banyak, kemudian stres? Tidak ada. Padahal kita tahu cecak itu tidak bersayap, tetapi rezekinya dari seekor nyamuk. Tetap saja dia berusaha dengan modal mulutnya. Dia tidak dengan tangannya, saking rakusnya itu cecak. Kesempatan ini musim hujan, banyak nyamuk. Kemudian diambil tangan kanannya, tangan kirinya. Tidak, hanya modal mulutnya. Itu pun kalau dilihat umat Islam, cecak itu juga siap-siap mati. Ya, karena kata Nabi, siapa yang bisa membunuh cecak, maka dia memiliki kebaikan. Usahakan kalau bunuh cecak, kata Nabi, bunuh dengan pukulan pertama langsung mati, itu pahalanya lebih besar. Kalau nggak bisa, pukulan kedua, ya jangan dimainkan. Itu bagian daripada sunnah Nabi membunuh cecak. Sunnah Nabi. Makanya kalau ada cecak di masjid, itu anak-anak boleh ditugaskan untuk membunuhnya. Ini bagian daripada apa? Sunnah Nabi. Ya, kenapa? Karena cecak, kata Nabi, pernah memberikan distribusi untuk meniup apinya Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dengan sebab itu menjadi sebab cecak dibolehkan untuk dibunuh. Para hadirin, kita dapatkan ini di antara bisikan malaikat Jibril kepada Nabi, bahwa seseorang tidak akan meninggal sampai sempurna rezekinya. Kemudian Nabi berkata, Jibril berkata, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah, perbagus cara meminta rezeki. Ya, karena Allah yang mengatur rezeki. Dan jangan sampai, kata Jibril, ada seorang di antara Anda diperlambat rezekinya, kemudian mencari dengan cara yang diharamkan oleh Allah dengan bermaksiat. Fa inna ma indallah la yunalu illa bi ta'atih. Apa yang ada di sisi Allah dari rezeki yang berkah yang halal tidak bisa diraih oleh kita kecuali dengan cara mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin mencari rezeki dengan cara haram, Ustaz, buktinya dia aman, selamat, belum tentu berkah. Ya, ada orang mencari rezeki dengan cara haram, mungkin mudah dapatnya, tapi dicatat dosa, bukan pahala. Diberikan kepada anak istrinya, doanya jadi tidak mustajab, tidak berkah. Ini di antara contoh kedua bagaimana wahyu diberikan oleh Allah kepada Nabi lewat bisikan Jibril. Dan ingat ikhwan, tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi dibisiki setan untuk wahyu, tidak. Karena wahyu dijaga oleh Allah. Tapi kalau ada bisikan setan, ada. Tetapi kata Nabi, setiap makhluk, setiap diri kita Pak, dalam tubuh kita ada korin. Ada korin. Apa itu korin? Teman. Di tubuh kita ini Allah ciptakan ada teman dari kalangan jin dan teman dari kalangan setan. Di tubuh kita ini masing-masing kita ada menemani kita. Ya. Ada malaikat pencatat amalan, ada malaikat yang menemani kita. Maka kalau ada di antara kita mendapatkan bisikan-bisikan, itu bagian daripada bisikan para malaikat di tubuh kita. Tapi kalau ada di antara kita sering bisikannya wongasi, kameko, atau apa, hentak-hentak bumi, oh berarti bisikan setan di tubuh kita. Sampai para sahabat bertanya sama Nabi, engkau juga ya Rasul ada korin dari kalangan jin? Iya, cuma beda, kata Nabi. Jin yang ada di tubuh Nabi, kata Nabi, tidak pernah memerintahkan Nabi kecuali kebaikan, karena sudah ditundukkan oleh Allah. Beda dengan jin yang ada di tubuh kita. Coba Pak, kita di tubuh kita menyadari ada jinnya. Kata-kata Nabi apa? Asyaitan yajri fi ibni Adam majradam. Setan mengalir dengan
di tubuh anak Adam ini, di tubuh kita sealiran darah. Di mana ada darah, di situ ada tempat untuk setan. Mata kita suka yang jelalatan, lihat perempuan, ada yang bening. Telinga, kaki, ada itu, berarti ada gangguannya. Kita sadari itu. Ya, adapun Nabi, jinnya dalam tubuhnya telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Malaikat membisiki Nabi. Yang ketiga, terkadang malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki. Ya. Seperti kisahnya malaikat Jibril ketika para sahabat sedang duduk-duduk, ada Umar bin Khattab di dalamnya, bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, atau ihsan, kapan hari kiamat, apakah tanda-tanda hari kiamat. Itu ditanyakan Jibril dengan menjelma, ya. Bainama nahnu julus inda Rasulullah SAW ittala alaina rajulun syadid bayadus siyab, kata Umar bin Khattab, kami dulu sedang duduk-duduk dengan Nabi, tiba-tiba ada laki-laki nggak kami kenal, ya, wajahnya masya Allah, pakaiannya betul-betul putih, kemudian rambutnya hitam, menunjukkan orang yang sehat, badannya sehat, bajunya putih, dan tidak ada bekas safar, tapi tidak ada yang kenal. Ini bukan orang Madinah, kata Umar. Tiba-tiba duduk dekat Nabi, orang asing, tiba-tiba datang, gak ada bekas kotoran apa, bersih betul. Ternyata malaikat Jibril, kata Nabi. Atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian mengajarkan ajaran Islam. Jadi Jibril terkadang menjelma menjadi seorang laki-laki. Kemudian yang keempat, dan ini yang paling berat dirasakan Nabi, jadi Al-Quran wahyu turun kepada Nabi sebelum Quran turun itu adalah mithla salatil jaros, seperti terdengar ada suara gemerincing besi, ya, pukulan besi gitu, tang 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 gitu ya, didengar oleh Nabi, sampai Nabi Muhammad SAW merasakan itu adalah keadaan yang paling berat mendapatkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sampai Ibunda Aisyah pernah menyaksikan hal ini di musim dingin. Saking beratnya Al-Quran yang turun, di musim dingin Nabi bercucuran keringat karena mendapatkan Al-Quran turun. Pernah Nabi di atas kendaraannya, di atas untanya, tiba-tiba untanya terjatuh padanya, merasa berat. Dengan apa? Dengan adanya ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Wahai Muhammad, kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Al-Quran itu berat. Saking beratnya, maka kendaraan Nabi sampai terjatuh. Ini diantara keadaan Nabi merasakan ketika mendapatkan wahyu. Kemudian yang kelima, malaikat Jibril menjelma dengan wujud aslinya seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau tadi menjelma menjadi laki-laki, di sini betul-betul berwujud malaikat dengan wujud aslinya dengan 600 sayapnya. Kemudian yang keenam, dengan bentuk Allah mewahyukan kepada Nabi, yaitu ketika Mi'raj dengan adanya perintah salat 5 waktu. Yang ketujuh, Allah langsung berbicara kepada Nabi tanpa perantara. Jadi terkadang Nabi mendapatkan wahyu lewat malaikat Jibril, terkadang juga langsung Allah yang berfirman kepada Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Ya. Kemudian juga ada yang kedelapan dan yang terakhir di sini, Allah berbicara di belakang hijab, tidak langsung di hadapan Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah Nabi mendapatkan perintah ini, ya, kum fa'andir, bangunlah dan berikan peringatan. Nabi saat itu memikirkan dengan kecerdasan yang beliau miliki, siapa orang yang pertama kali harus saya ajak untuk masuk Islam. Ya, ini pertama kali kota Makkah belum ada yang masuk Islam.
orang-orangnya. Maka Nabi langsung memikirkan siapa orang yang paling dekat, akrab dengan dirinya. Dipanggillah Ibunda Khadijah, diceritakan, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk begini, menceritakan tentang adanya surga, adanya neraka, adanya ancaman Allah, seterusnya, adanya perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibunda Khadijah tanpa berpikir panjang langsung menerima dakwah Nabi. Maka dalam sejarah tercatat wanita pertama yang masuk Islam adalah Ibunda Khadijah, istrinya sendiri. Dan ini para jamaah tidak keluar dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun Nabi mengajak orang, kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka orang itu tidak bisa masuk Islam. Ya, ini yang pertama, Ibunda Khadijah dari kalangan wanita. Kemudian dari kalangan laki-laki, ternyata sebagaimana kita ketahui siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq teman dekatnya Nabi. Maka Abu Bakar dikabarkan oleh Nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq usianya 2 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam, 2 tahun lebih. Beliau teman dekatnya Nabi. Kemudian dikabarkan, subhanallah hadirin, Ibunda Khadijah, Abu Bakar dengan kecerdasannya, relasinya banyak. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 5 orangnya masuk Islam karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, 5 orang yang masuk Islam dari 10 orang dijamin masuk surga, yang diajak Abu Bakar masuk Islam, Utsman ibn Affan, teman berdagang Abu Bakar As-Siddiq, masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Az-Zubair ibn Awam diajak Abu Bakar masuk Islam, masuk Islam. Kemudian Abdurrahman bin Auf, pedagang juga, diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Sa'ad ibn Abi Waqqas diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Talhah bin Ubaidillah. Semua orang yang 5 ini nanti dimasukkan dalam kategori Al-Ashrah Al-Mubasysyarina bil Jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Ali bin Abi Thalib, pemuda pertama masuk Islam dalam sejarah dakwah Nabi. Ali bin Abi Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib, tidak mendapatkan hidayah sampai meninggal dalam kekafiran dan mendapatkan siksa paling ringan berdasarkan syafaat dari Nabi. Apa siksa paling ringan? Dia memakai sandal dari neraka, kata Nabi, langsung otaknya mendidih, dan itulah siksaannya terus-terusan, tidak ada akhirnya. Sampai kapan Ustaz? Selama-lamanya. Tidak ada kesempatan masuk surga. Maka di sini pentingnya meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak nama-nama para jamaah yang masuk Islam saat ini hari perdana Nabi kajian. Ya, umat Islam yang pertama kali masuk Islam satu demi satu, door to door. Nabi ngobrol satu demi satu, belum diajak terang-terangan, masih sembunyi-sembunyi. Ini dikerjakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam selama 3 tahun lamanya. Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi, mengajak satu demi satu, sampai dicatat dalam sejarah orang-orang yang masuk Islam pertama kali, yang dijuluki oleh Allah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, sekitar 130 orang. Umat Islam 3 tahun berdakwah kurang lebih 130 orang, dan belum ada kewajiban apa-apa. Ya, memang ada yang menyebutkan mengerjakan sholat ala Nabi Ibrahim, tetapi yang saya dapatkan di sini penjelasannya riwayatnya lemah. Tetapi ibadah sholat nanti diperintahkan oleh Allah ketika setelah kejadian Isra Mi'raj, sebelum hijrah ke Madinah. Dan kita tahu rukun Islam yang kedua sampai kelima atau yang ketiga sampai kelima itu disyariatkan di kota Madinah. Adapun sholat disyariatkan beberapa tahun terakhir di kota Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan ini dakwah pertama Nabi. Saat itu Nabi belum pernah menyinggung tentang patung, tidak. Yang jelas Nabi mengajak
personal, door to door, sampai terkumpul sekian jumlahnya. Dan ada beberapa nama yang mungkin bisa kita sebutkan, mungkin ada yang sering mendengarnya, seperti Abu Salamah, kemudian Ummu Salamah yang nanti akan menjadi istri Nabi, Al-Arqam ibn Abil Arqam nanti menjadi tempat Islamic Center perdana, ya, tempat kajiannya Nabi Muhammad SAW di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Kemudian Fatimah bintil Khattab, saudarinya Umar ibn Khattab, itu cepat masuk Islamnya dibandingkan kakaknya, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kemudian Ja'far ibn Abi Thalib. Kemudian yang sering kita dengar saja saya sebutkan, Abdullah ibn Mas'ud, termasuk orang yang cepat juga masuk Islam. Kemudian Bilal ibn Rabah, Ammar ibn Yasir, ya, itu Ammar ibn Yasir seorang anak. Kemudian bapaknya juga Yasir masuk Islam. Kemudian juga Sumayyah juga masuk Islam, ibu bapaknya masuk Islam. Dan kita nanti kenal bagaimana Sumayyah ini akan menjadi wanita yang pertama kali mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, inilah sekilas tentang sejarah Nabi di kurang lebih 3 tahun pertama, ya. Kita singkat seperti itu. Kegiatan dakwah beliau seputar mengajak orang untuk mengingat tentang masa depan, di adanya surga dengan neraka, dengan takut kepada Allah, dan berusaha untuk mengajarkan akhlak-akhlak mulia, meninggalkan akhlak-akhlak yang tidak baik, dan itu dikerjakan selama 3 tahun lamanya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kalau memang masih ada menit ke depan, mungkin bisa kita buka sesi dialog. Kalau ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Tadi sempat Ustaz menyinggung masalah rezeki itu sudah ditetapkan. Kemudian bagaimana penjelasannya dengan konsep takdir dan usaha kita, Ustaz. Jadi katakanlah kalau kita mendapatkan rezeki yang haram, apakah itu termasuk rezeki yang sudah ditetapkan itu juga? Kemudian kalau sudah ditetapkan, bagaimana, apakah kita dengan bekerja atau tidak bekerja kita akan mendapatkan rezeki itu? Kalau begitu konsepnya mungkin kita nggak usah kerja aja. Sudah ditetapkan gitu. Begitu ya, kita tidur bersama ya, kayak Ashabul Kahfi. Para jamaah, memang takdir Allah sudah tetapkan. Beriman kepada takdir itu masuk rukun iman, bahkan iman yang terakhir, penutup. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, takdir itu adalah sirrun min asrarillah, rahasia Allah. Itu poin penting, Pak. Maka para ulama mengatakan berkaitan dengan takdir, tidak mungkin kita tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau belum terjadi namanya apa? Prediksi, perakiraan. Kalau yang diharamkan peramal, itu nggak boleh. Tapi kalau memprediksi, mengira-ngira, maka tidak masalah. Ini sepertinya akan hujan, karena biasanya kalau langit nggak ada bintang biasanya akan hujan. Itu kan hanya prediksi, itu boleh. Maka dibolehkan, para ulama katakan perakiraan cuaca dari BMKG itu bukan syirik, ya. Tapi kalau ini nggak cocok main di air, ya, membaca telapak tangan, kemudian pintunya ini menghalangi rezeki, ini harus dipindah, nah itu nggak nyambung tuh, ya. Maka itu peramal, nggak boleh. Tapi kalau memprediksi silakan. Bapak ini kayaknya tipikalnya begini-begini, karena karakternya misalkan ada prediksi dikaitkan, nggak masalah, ya. Tapi kalau meramal tidak diperbolehkan. Dan namanya prediksi itu belum tentu terjadi, betul tidak? Prediksi kadang iya, kadang tidak. Tapi takdir Allah pasti terjadi. Termasuk tadi, Pak Ustadz, apakah saya mendapatkan rezeki haram itu takdir? Semua yang terjadi di dunia ini dicatat oleh Allah. Anda setahun ke depan akan begini,
Sedetik ke depan akan begini. Kemarin Anda begini. Itu sudah ditakdirkan. Nabi katakan, kataballahu maqadiras samawati wal ard bi khamsina alfasana qabla an yakhluqas samawati wal ard wa kana arshuhu 'alal ma. Allah telah mencatat takdir-takdir ya yang akan terjadi ini, dan yang sudah dan yang sedang, yang sedang dan yang akan dicatat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Termasuk kajian saya sekarang bab Sirah Nabawi, ini 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah Allah tuliskan. Termasuk bapak-bapak akan ketemu istrinya mungkin di lampu merah, jadi calon istrinya, dan anaknya akan sekian, akan mendapatkan kekayaan, kemiskinan, semuanya takdir. Termasuk apa yang telah, saya katakan telah dengan garis besar, apa yang telah kita dapatkan dari harta haram ataupun perbuatan haram yang pernah kita kerjakan, telah kita kerjakan, itu sudah tercatat, tidak bisa dirubah. Nabi Adam alaihissalam berdosa di dalam surganya Allah, itu sudah ditakdirkan. Makanya nanti di hari kiamat akan didatangi Nabi Adam oleh salah seorang nabi, dikomplain, gara-gara engkau kami di dunia. Coba engkau tidak makan, tidak mendekati pohon di surga itu, maka kita sudah di surga terus. Kata Nabi Adam, sudah takdir. Kita tidak boleh memperkarakan sesuatu yang sudah terjadi. Anaknya begini, istrinya begini, ya, itu sudah takdir, nikmati saja. Sekarang kalau bapak mendapatkan rezeki haram, takdir Ustaz, takdir. Cuma takdir dibagi dua para jemaah. Secara makhluknya, secara penciptaannya, takdir ada takdir yang diridhoi oleh Allah, ada takdir yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka kita sebagai umat Islam dengan adanya panduan Al-Quran hadis harus berusaha untuk mencari takdir yang diridhoi Allah. Bisa dipahami Pak ya? Karena adanya orang kafir di dunia itu takdir. Adanya orang ahli ibadah di dunia itu sudah takdir. Ustaz, saya tidak suka di BTN ini kecuali hanya orang Islam saja atau orang-orang soleh saja. Tidak bisa Pak. Sesoleh-solehnya orang pasti ada kekurangan. Karena ini di dunia itu takdir. Adapun nanti di surga Pak, orang di surga tidak ada pelaku maksiat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang akan masuk surga, Allah mencabut dari hati orang-orang penghuni surga itu al-ghil, keburukan-keburukan dalam hatinya dicabut oleh Allah. Maka orang di surga, kata Nabi, ala qalbin rajulin wahid. Orang di surga, jutaan orang di surga, hatinya semuanya sama. Tidak ada baku iri, saya cemburu sama kamu, kenapa kamu di situ? Tidak ada cemburu. Masing-masing menikmati tempat tinggalnya. Berbeda dengan di dunia. Karena kita tempat cobaan. Maka kepada para jamaah yang memang memiliki pendapatan haram, sudah saatnya Anda memperbaharui, ya, mengevaluasi, kemudian menghentikan. Sampai kapan Anda dicatat melaksanakan dosa ini? Karena setiap dosa ini, pendapatan yang haram terus dilanjutkan, itu catatannya terus ditulis. Kalau kita bertaubat dari dosa besar tersebut, misalkan mohon maaf, ada di antara kita, contohnya apa Pak? Riba. Ya, mohon maaf ini kepada yang mungkin meminjam dari bank berbunga, itu kan konsep riba. Maka bagaimana solusi Ustaz? Fa in ja'akum, dalam Al-Qur'an surat ayat riba itu, mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu masalah. Kalau Anda mendapatkan peringatan dari Allah tentang bahaya riba, karena riba paling ringan seperti berzina dengan ibu kandung sendiri, itu riba paling ringan. Maka kalau ada orang, kata Allah, kalau sudah diberikan peringatan, fantaha, mengakhiri tidak melanjutkan ribanya, falahu masalah, baginya harta yang tersisa untuk dirinya jadi halal, wa amruhu ilallah, urusannya kepada Allah. Maka orang tersebut berjuang untuk bertaubat, tidak melanjutkan
ribanya. Jangan membuka riba kedua, riba ketiga, akhirnya keterusan dalam dosa besar. Ini konsep merubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Nah, ini mungkin jawaban dari saya, semoga dipahami dan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Masih ada? Cukup? Mungkin untuk kajian kita di kesempatan kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.